Selamat pagi anak-anak. Gimana apa kabarnya? Baik semuanya. Alhamdulillah. Di sini Bapak akan menerangkan materi. Alangkah lebih baiknya sebelum Bapak menerangkan materi yang sudah kita ulas di minggu yang lalu, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, doa selesai. Di sini Bapak akan mengulas sedikit tentang pelajaran yang kita sudah pelajarin di minggu yang lalu, yang mana eh, yang kita bahas yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apa sih yang dikatakan makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu apa sih makhluk hidup? Yuk, siapa? Iya, kamu. Ayo, siapa? Ayo, apa? Nah, benar. Benar apa kata teman-teman kalian tadi yang dikatakan makhluk hidup, bahwasannya makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk. Nah, untuk apa ya? Berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Itu yang dinamakan makhluk hidup. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit penjelasan yang sudah kita bahas terlebih dahulu, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu? Ada 5, iya ada 5. Terus apa lagi? Siapa? Ada 8, iya benar ada 8. Alangkah lebih baiknya biar tidak terlalu lama, Bapak akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa. Dalam konteks pengetahuan di sini di buku, bahwasannya ciri-ciri makhluk hidup itu tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi berdasarkan ciri yang dimilikinya gitu. Ya seperti bernafas, bergerak, makan, iritabilitas, terus tumbuh dan berkembang biak. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bapak akan jelaskan yang pertama yaitu bernafas. Bernafas ini merupakan sebuah komponen yang sangat diperlukan untuk makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Nah, yang mana proses pernapasan adalah proses mengambil udara O2 gitu dari luar dan mengeluarkan udara CO2 yaitu karbon dioksida. Terus energi ini sangat dibutuhkan penting buat makhluk hidup biar dapat tumbuh, yang mana bernafas ini adalah suatu energi untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya gitu. Yang pertama itu yang bernafas, yang kedua itu bergerak. Nah, bergerak, contoh simpelnya aja bergerak, kita bergerak kayak gini, kayak Bapak mengajar ke depan, ke belakang, terus menoleh, itu adalah sebuah ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang bergerak. Nah, bergerak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, gerak pada manusia dan hewan jenis tampak terlihat gitu. Contoh lainnya yaitu berjalan, terus berlari dan menggerakkan tangan. Begitu juga dengan hewan, dapat berlari, terbang dan lain sebagainya. Banyaklah pokok ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak gampang. Nah, yang ketiga yaitu iritabilitas. Iritabilitas yaitu adalah proses terhadap rangsangan. Kemampuan hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iritabilitas. Hewan memiliki sistem saraf dalam menanggapi adanya rangsangan, sedangkan tumbuhan tidak. Rangsangan disebabkan oleh faktor luar tubuh. Contohnya
mata kita akan mengedip bila terkena cahaya yang silau gitu. Semuanya apa ya, semuanya kita ke teman-teman tuh apa, tangan kita dihembuskan ke mata gitu. Itu merupakan apa ya, kayak peka terhadap rangsangan gitu, yang disebut dengan ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu iritabilitas. Terus apa ya, iritabilitas ini, reaksi yang diterima hewan adalah ini akan menegakkan telinga. Kalau hewan itu menegakkan telinganya bila mendengar suara yang asing dan sekelompok rusa, akan berlari gitu. Semuanya ada anjing gitu, terus ada rusa itu mau dimangsa, itu merupakan suatu rangsangan yang yang dimiliki oleh hewan. Dan yang selanjutnya yaitu tumbuh. Tumbuh ini, tumbuh hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya jika kamu menanam biji akan tumbuh menjadi kecambah, yaitu semakin besar. Ciri-ciri yang ini adalah tumbuh, yang mana kita dapat dicontohkan secara gampang, yaitu gimana sistem pertumbuhan. Ya seperti kita sehari-harinya makan, terus lari, terus semakin hari kita semakin bertambah 1 meter, 1 inci, 2 inci gitu. Merupakan suatu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Itu keberapa? Itu tumbuh itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang keberapa? Coba hitung. Yang pertama itu kan bernafas, terus bergerak, makan, terus iritabilitas, dan yang keenam itu tumbuh. Itu. Dan yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak di sini, perkembangan pada tumbuhan. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif, yaitu vegetatif. Yang secara generatif yaitu secara kawin. Gitu, secara kawin. Seperti apa ya? Seperti manusia kawin gitu. Terus yang vegetatif itu tidak kawin. Itu merupakan suatu pembahasan pada hari ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yang mana ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada bergerak, terus bernafas, makan, iritabilitas, tumbuh, dan berkembang biak. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6, ada 7. Ayo, hitung terlebih dahulu lagi, yang teliti. Bernafas, bergerak, makan, terus iritabilitas, tumbuh, berkembang biak. Berarti ada 6 ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, itu merupakan sebuah ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas terlebih dahulu di pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Sudah paham kan semuanya kan? Ada 6 ciri-ciri ya. Dibaca biar tidak lupa. Itu merupakan suatu pelajaran yang sangat mudah bagi kita dan juga mudah diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, dapat diaplikasikan secara langsung gitu. Terus dalam pembelajaran perkembangbiakan ini, perkembangbiakan ciri-ciri makhluk hidup ini kita bisa terapkan kepada penelitian kita. Semuanya kita meneliti suatu tumbuhan, kita nanam dari biji, ditanam ke tanah, terus kita diamati setiap harinya apakah tumbuh apakah tidak gitu. Kita sebagai
mahasiswa harus kreatif dan juga aktif dalam mempelajari suatu pelajaran, biar tidak tersia-sia kita mempelajari suatu pelajaran itu. Dan yang selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan kayak semacam tanya jawab itu, pertanyaan di terakhir. Kalau ada yang tahu silahkan mengacu, jangan terlalu sungkan-sungkan, biasa aja, kita flow aja belajar biar tidak terlalu vakum kitanya dalam pembelajaran. Kita bahas sedikit aja, akan tetapi kita mengerti. Gitu, gampang kok. Pertanyaannya, iya Pak? Oh, ditanyakan animasi. Oh ya, nanti di belakang Bapak akan menerang menampilkan video dan animasi untuk ciri-ciri makhluk hidup itu bagaimana. Gampang nanti. Setelah ini saya akan share videonya biar kalian tahu, biar tidak terlalu vakum untuk belajar, biar enak nantinya. Yuk, Bapak mau tanya dulu. Pertanyaannya itu gampang. Yang bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Ayo, yang bukan ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Apa bernapas, apa bergerak, terus yang lain lah. Ayo apa? Ya, terus benar kata teman tadi bahwasannya yang bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup yaitu manakah yang bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup, itu peka terhadap rangsangan. Gitu jawabannya. Benar. Bapak harap untuk pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan apa-apa yang kita pelajarin di minggu-minggu yang lalu tidak terbuang secara sia-sia. Dan yang selanjutnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dalam penjelasan tadi? Ayo, siapa? Ya, yang tahu menyimpulkan dari awal sampai akhir masalah pembelajaran kita itu ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, siapa? Ternyata masih malu semua. Berarti saya bakal akan menyimpulkan bahwasannya makhluk hidup itu tidak luput dari ciri-cirinya, yaitu bernapas, bergerak, tumbuh, makan, iritabilitas, dan berkembang biak gitu. Itu merupakan suatu kesimpulan dari hari ini, bahwasanya makhluk hidup itu tidak akan bertahan apabila tidak memenuhi ciri-ciri tersebut. Kita semuanya tidak makan, bisa hidup atau tidak? Ya bisa, akan tetapi hidupnya itu tidak lama. Gitu. Terus Bapak akan nanti saya share biar anak-anak itu tidak terlalu vakum terhadap pelajaran. Saya share videonya nanti di pertemuan di menit-menit terakhir tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini cukup sampai di sini saja pertemuan pada kali hari ini. Apabila ada kekurangan, Bapak meminta maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.